Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Terima kasih banyak teman-teman sudah berkunjung ke channel ini. Kita doakan ya supaya kita semuanya diberikan selalu kesehatan ya teman-teman ya, yang sesehat-sehatnya. Amin amin amin. Nah, video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai mobil Agya ya. Jadi ini mobil keluhannya ada oli yang menetes di lantai ya teman-teman ya, dari bawah. Nah, sini saya akan coba cek di mana bocornya. Jadi di sini kalau dilihat ya, ini kan antara engine dengan transmisi itu sudah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ada rembesan oli. Nah, itu udah kelihatan ada hitam juga di bak karter ya. Jadi oli sudah mulai kemana-mana itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau seperti ini mobilnya matic ya teman-teman ya, bukan manual ya, jadi transmisi matic. Nah, jadi kalau udah kayak gini kita harus lihat dulu ya kondisinya, apakah dia bocor. Kalau secara umum sih dia bocornya di seal crack as belakang ya, itu umum ya teman-teman ya, karena sudah seiring berjalannya waktu kan dia sudah mulai ketas, jadi sudah mulai ada rembesan oli ya. Jadi kalau sudah ada kayak begini sebaiknya jangan dibiarkan ya teman-teman ya, segera kita cari tahu di mana permasalahannya. Sebab kalau enggak nanti olinya bisa berkurang, kalau kita nggak merawat ya kecolongan nanti kan bisa bahaya teman-teman ya. Jadi sedini mungkin kita bisa mengecek ya di mana terjadi bocor dan kita langsung tanggulangi ya. Nah, ini di sini olinya udah kelihatan. Ini olinya dari oli mesin ya teman-teman ya. Nah, ini olinya oli dari mesin. Ini sudah rembes ya. Memang belum banyak ya, belum terlalu banyak, tapi sini sudah mulai gejala. Nah, jadi untuk permasalahannya ini bisa saya pastikan ya, kalau lihat dari olinya ini bukan oli transmisi ya teman-teman ya, bukan oli transmisi matic tapi itu oli mesin. Nah, jadi harus kita kerjakan ini ya teman-teman ya. Jadi saya mau kerjakan, berarti indikasi di seal crack as belakang, artinya harus turun transmisi ya. Jadi transmisi atau persneling matic ini harus kita bongkar ya teman-teman ya, karena si karet sealnya itu kan adanya di belakang flywheel ya. Jadi kita harus turunin transmisinya. Memang ini agak ribet ya, agak ribet. Kalau ini mobilnya manual mungkin lebih mudah, tapi karena ini matic ya tingkat kesulitannya agak berbeda ya. Artinya kita mesti harus lebih berhati-hati mengerjakan kalau yang otomatis ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi kita di sini lanjut. Saya akan langsung membongkar ya teman-teman ya. Dan nanti kita akan lihat apakah betul itu ini ya bocor di seal crack as. Nah, kita copot-copotin semua ya teman-teman ya. Jadi kita buka-bukain semua, nanti as roda kiri kanan kita copot, kita lepas dari transmisi ya, baru kita bisa menurunkan si transmisi maticnya. Semua baut-baut yang mengikat kita lepas ya teman-teman ya, kita copot semua supaya nanti transmisi bisa turun. Nanti kita lanjut sebentar, kita akan lihat ya bagaimana modelnya persisnya, di mana posisi letaknya ya bocornya itu. Jadi kalau buat teman-teman yang masih awam, yang baru pertama kali punya mobil begini ya, ini manual matic sama, kalau bocor di seal crack as belakang pasti netes. Cuman tingkat pengerjaannya kalau untuk manual lebih mudah ya, tidak lebih sulit untuk yang matic. Kecuali kalau yang sudah biasa mengerjakan ya teman-teman ya. Kalau sudah biasa mengerjakan tentunya jadi mudah, tapi kalau yang masih pemula ya harus perhatikan baik-baik tahapan bongkar-bongkarnya ya, supaya kita bisa mengerjakannya. Nah, ini untuk pembuangan oli matic ya. Jadi kita harus kuras dulu olinya, baiknya dikosongkan ya. Kalau perlu, kalau memang olinya juga udah kurang bagus ya kita ganti aja sekalian ya teman-teman ya. Sekalian kita juga mengecek bagian-bagian yang lain selagi lagi dibongkar begini, misalnya seal crack as bocor, terus mungkin ada yang lain ya sekalian dikerjakan. Mumpung mobil mungkin lagi di bengkel ya, atau teman-teman mungkin mau dikerjakan di rumah juga bisa. Kalau teman-teman punya kunci-kunci, ada mengerti juga ya tentang soal otomotif, paham ya, jadi teman-teman boleh ngikutin, banyak kok di YouTube tutorialnya, jadi tinggal ngikutin aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini sealnya yang letaknya yang bocor ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah turunin transmisi itu nampaknya seperti ini ya terlihatnya.
Nah di depan itu kan ada flywheel kita buka dulu. Ada 6 baut di situ, baut pengikat ya. Nah ini udah jelas banget ya teman-temannya bocornya, kalau teman-teman bisa lihat. Nah jadi cuman buat ganti seal ini aja mesti harus menurunkan transmisi ya, harus turunin persneling, karena memang ini adanya dia di balik flywheel ya. Nah ini sealnya. Jadi kalau teman-teman lihat kayak begini ya, posisi letaknya juga udah kelihatan dia turunnya kan di mana. Nah ini udah positif ya. Nah coba lihat, nah ini basah kan. Nah jadi ini tuh kategorinya belum parah, jadi kategorinya baru mulai rembes. Nah kalau dibiarkan nanti kan tambah lama tambah lama dia tambah banyak kan olinya bocor. Nah kalau udah mulai olinya banyak bocor, kapasitas oli di mesin juga berkurang kan. Nah itu bisa berbahaya teman-teman kalau kita tidak mengeceknya. Nah jadi segera di sini saya cari ya sealnya untuk kita ganti ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat posisinya dari sini, nah jadi transmisi udah turun kan. Nah jadi kita turunin seperti ini transmisinya teman-teman ya, kita copot. Nah tuh dia di sana tuh ya. Ini saya dari samping sebelah kiri mobil saya ambil kameranya ya, supaya teman-teman bisa lebih jelas lihatnya. Nah jadi nurunin saya ngerjain sendiri ya teman-teman ini ya. Jadi butuh waktu sekitar setengah harian ya, 6-7 jam untuk mengerjakan sekalian beli spare partnya ya. Nah itu tuh sealnya. Jadi kalau mesin berputar itu kan di belakang itu kan ada kerak as bagian belakang ini kan ikut berputar bareng dengan flywheel kan. Maka itu dia kalau udah mulai getas maka bocor di sini karena tekaran oli itu kencang kan. Nah ini nih sealnya, karet sealnya ini. Jadi cuman itu aja yang kita ganti ya teman-teman ya. Nah ini aja yang mesti kita ganti, ini permasalahannya. Nah, jadi beli yang original aja ya teman-teman ya. Nanti saya beli yang ori supaya nanti pemakaiannya bisa bertahan lama, karena kalau beli yang abal-abal nanti bahaya ya teman-teman ya, nanti nggak kuat bocor lagi kan. Nah jadi untuk konverternya biar di situ aja, nggak usah kita lepas, tetap di sini ya ngikuti transmisi. Kita hanya melepas 6 baut itu aja ya, kita lepas 6 baut 12 kita pisahkan. Nah ini barunya ya teman-teman ya, ini barang barunya sudah saya beli, ini original ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman lewat video ini saya ingatkan ya, kalau mulai ada netes-netes oli di lantai, memang tidak mesti harus dari sini ya, banyak faktor ya. Tapi ini salah satu permasalahannya di sini ya teman-teman ya. Nah jadi ini lamanya, sana barunya sudah saya pasang ya teman-teman ya. Sudah saya pasang. Nanti untuk cara pemasangannya juga tidak terlalu sulit ya teman-teman, tinggal masukin aja, nanti bisa diketok pakai seal lamanya sampai dia rata sampai ke dalam ya teman-teman ya. Ini saya deketin dulu, coba lihat. Nah itu ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk cara pasangnya tinggal ditekan aja sih pakai tangan, terus diketok dikit pakai seal yang lamanya sampai rata ya teman-teman ya. Ini itu ada gemuk buat pelicin ya, jadi tidak usah lagi kita kasih pelumas, di situ udah ada. Nah seperti itu ya. Nah jadi itu penyakitnya teman-teman ya. Nah sekarang untuk posisi terpasangnya seperti ini flywheelnya, roda gilanya teman-teman ya, untuk berputar dengan dinamo starter kan. Nah ada baut 6, 3 bawah 3 atas jadi 6 ya. Nah itu baut kita copot dan pasang kembali sama seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, sekedar informasi buat teman-teman. Kalau permasalahan di seal kerak as, memang bocor di situ, berarti kita harus menurunkan transmisi. Jadi seperti itu tahapannya ya teman-teman ya. Demikian teman-teman sedikit berbagi informasi. Video ini saya potong hanya sekedar berbagi aja ya. Jadi kalau menemukan permasalahan yang sama, kemungkinan di situ persoalannya ya. Jadi bagaimana mengatasinya ya kurang lebih sama, tetap transmisinya harus kita turunkan. Oke teman-teman ya, ini udah selesai, sudah beres. Saya tinggal mengembalikan mobilnya kepada konsumen ya. Ini udah nggak ada yang bocor lagi, sudah diganti karet yang baru. Untuk beberapa hari waktu ke depan kita bisa pantau ya perkembangannya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya. Jangan lupa teman-teman untuk tolong bantu subscribe ya channel ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan selalu kesehatan.
Semoga video ini bisa membantu teman-teman buat pemula atau yang masih awam bisa mendapat lagi ilmu pengetahuan baru ya seputar dunia otomotif. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai kita ketemu di video yang akan datang dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Terima kasih teman-teman. God bless you. Bye.